bersama Info Kursus. Lebih smart bersama Info Kursus. Pemirsa, jumpa lagi dengan tayangan kesayangan Anda, Info Kursus, yang selalu memuat tentang dunia kursus dan keterampilan. Kali ini pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat keterampilan broadcast yang akan membahas tentang wawancara. Apa saja yang harus diperhatikan dalam melakukan wawancara? Kita akan cari tahu semuanya bersama dengan narasumber kita, yaitu Ibu Agatha, yang nanti akan menjelaskan secara detail apa saja poin-poin penting dalam wawancara. Ini dia. Baik pemirsa, kita bertemu dalam episode wawancara. Keterampilan wawancara harus dimiliki oleh seorang wartawan. Dan di bidang broadcasting, wartawan televisi yang lazim disebut sebagai reporter melakukan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh pemirsa. Reporter dalam melakukan wawancara tidak cukup hanya menggambarkan situasi di lapangan, tetapi juga harus disertai penjelasan dari orang yang paling tahu, atau disebut narasumber. Seorang reporter biasanya melakukan wawancara atau tanya jawab dengan narasumber tentang peristiwa yang terjadi pada hari itu. Namun, sebelum wawancara, seorang reporter harus mampu menentukan terlebih dahulu siapa yang pantas dan relevan menjadi narasumber. Misalnya, ketika terjadi peristiwa kecelakaan atau bencana, maka yang selayaknya diwawancarai adalah saksi kejadian atau keluarga korban, karena mereka adalah orang yang memiliki hubungan terhadap kejadian tersebut. Jadi, sebagai pewawancara atau reporter yang menjunjung aktualitas dan fakta, tidak bisa memilih narasumber secara random. Namun, sebelum wawancara dimulai, seorang reporter ataupun seorang presenter, bahkan seorang sutradara harus mengenali latar belakang narasumber yang akan diwawancarai. Mengapa ini sangat penting? Karena tidak semua narasumber bisa memenuhi kebutuhan informasi yang diharapkan oleh para reporter, presenter, atau sutradara. Bagaimana kita mengenali latar belakang narasumber? Narasumber bisa berasal dari berbagai kalangan. Bila mewawancarai pejabat atau pengamat yang sudah sering diwawancarai, tidak begitu sulit karena mereka sudah sering menjawab yang paling kritis. Tetapi untuk mewawancarai masyarakat biasa harus hati-hati. Sesuaikan tekanan pertanyaan dengan latar belakang kehidupan mereka, pendidikan, serta pengalaman mereka. Ajukan pertanyaan kepada narasumber tersebut berdasarkan jawaban narasumber. Tidak terpaku hanya pada daftar persiapan pertanyaan yang dibuat, tetapi dengarkan simak jawaban narasumber untuk kemudian dikembangkan dengan pertanyaan yang lebih mendalam. Oleh karena itu, untuk mendapatkan narasumber yang memenuhi kebutuhan untuk suatu informasi, maka kita perlu melakukan riset, terutama untuk mengenali latar belakang narasumber tersebut. Dalam hal ini, dalam melakukan riset terhadap latar belakang narasumber, tidak ada salahnya kita melihat dari buku perpustakaan, atau dari internet, atau dari media-media lain yang pernah memuat kehidupan tentang kisah hidup narasumber. Mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan setelah kita mengetahui latar belakang narasumber tersebut. Daftar pertanyaan disiapkan agar pada saat melakukan wawancara kita tidak bingung dengan apa yang kita tanyakan kepada narasumber. Melakukan percakapan ringan selama riset dengan narasumber sehingga narasumber merasa nyaman. Jangan sampai narasumber merasa tersinggung ataupun jenuh dengan persiapan wawancara yang akan kita lakukan, karena hal itu bisa berdampak pada narasumber memberikan jawaban yang tidak sesuai atau bahkan tidak ingin memberikan wawancaranya. Secara teknis, saya perkenalkan jenis-jenis wawancara sebagai berikut. Wawancara individual. Wawancara individual ialah wawancara yang dilakukan pada satu narasumber
Namun narasumber ini memiliki nilai berita yang dapat memberikan secara lengkap. Misalnya, wawancara langsung dengan pejabat pemerintah yang memiliki kebijakan terhadap suatu keputusan. Wawancara tertulis, wawancara ini dilakukan karena masalah teknis. Seorang reporter atau seorang pewawancara tidak dapat langsung bertemu dengan narasumber. Dengan demikian, wawancara tertulis menjadi alternatif. Selanjutnya pemirsa, wawancara yang dilakukan tidak bertemu muka. Wawancara ini dapat dilakukan dengan telepon, dengan fax, atau juga dengan email. Sebelum melakukan wawancara tidak bertemu muka, tentu saja kita harus menelpon narasumber dulu, mempersiapkan topik apa yang akan ditanyakan. Dan pertanyaan harus disiapkan, karena wawancara tidak bertemu muka memerlukan waktu yang sangat terbatas. Pemirsa, wawancara memang terlihat sangat mudah dilakukan, namun banyak sekali poin-poin penting yang harus kita perhatikan, apalagi kita sendiri yang melakukan wawancara tersebut. Anda jangan kemana-mana karena penjelasan dari narasumber kita akan berlanjut setelah yang satu ini. Tetap di Info Kursus. Masih di Info Kursus pemirsa bersama narasumber kita Ibu Agatha yang membahas tentang wawancara pada keterampilan broadcast episode kali ini. Nah pemirsa, apa saja yang perlu diperhatikan agar wawancara berlangsung dengan baik? Kita lanjutkan penjelasan dari narasumber kita. Pemirsa, setelah tadi saya menjelaskan tentang wawancara tidak bertemu muka, maka berikut ini akan saya sampaikan wawancara dengan konferensi pers. Di dalam konferensi pers juga memerlukan wawancara, walaupun sebetulnya berita itu sudah disediakan. Dalam konferensi pers biasanya sudah disediakan bahan-bahan informasi yang dibutuhkan dari narasumber. Namun sering informasi yang disiapkan umumnya memuat sisi positifnya saja. Reporter yang bertugas di konferensi pers harus mencari narasumber lain yang relevan agar informasi tersebut lebih akurat. Reporter yang baik harus tidak puas akan informasi yang hanya terdapat pada selebaran lembaran konferensi. Wawancara yang cukup ekstrim saat ini adalah wawancara investigasi. Mengapa disebut investigasi? Dalam hal wawancara investigasi, seorang reporter menghadapi tantangan untuk mendapatkan informasi yang dianggap sensasional. Informasi yang diterima sulit diungkapkan dengan jelas. Tidak jarang, seorang reporter berhadapan dengan narasumber yang sulit untuk diwawancarai, mendapat berbagai hambatan, bahkan menemui ancaman. Apabila dengan berbagai cara dilakukan, akhirnya didapatkan juga informasi tersebut, reporter hendaknya harus berlaku jujur dan fair bahwa informasi tersebut harus disiarkan. Bagaimana caranya? Itu adalah bagaimana cara seseorang untuk melobi. Wawancara kantor berita. Dalam menyajikan berita, seorang reporter bisa juga berbicara dengan wartawan-wartawan lain dari kantor berita lain. Biasanya yang berhubungan ini adalah antara Reuters dan harus menyebutkan sumbernya. Reporter yang baik tidak menelan berita itu mentah-mentah, melainkan harus jeli untuk menyeleksinya sebelum disiarkan. Yang terakhir adalah wawancara off the record. Tidak semua narasumber bersedia identitasnya dikenali oleh masyarakat. Tetapi dia memberikan informasi yang sangat penting yang sebetulnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, narasumber yang bersangkutan akan berkata kepada pewawancaranya dirinya tidak disebutkan atau identitasnya disembunyikan. Barangkali juga wawancara off the record ini juga membahayakan bagi diri seorang narasumber. Berikutnya pemirsa akan saya sampaikan wawancara berdasarkan jenisnya.
Yang pertama adalah wawancara penyingkapan. Wawancara penyingkapan adalah wawancara yang disampaikan kepada seseorang, biasanya dia memiliki suatu kebijakan. Seperti pada saat ada kebijakan baru dari pemerintah, maka dilakukan wawancara terhadap orang yang bertanggung jawab dengan kebijakan tersebut. Misalnya tentang masalah BBM. Maka dalam hal ini yang diwawancarai adalah pejabat yang berhubungan dengan sumber daya energi. Yang kedua adalah wawancara emosional. Wawancara ini biasanya dilakukan kepada narasumber yang sedang memiliki emosi yang tidak tenang. Misalnya tentang bencana alam, di mana si pewawancara atau reporter harus dapat melakukan wawancara dengan empati. Yang ketiga, wawancara reaktif. Pertanyaan yang mengharapkan reaksi spontan dari narasumber. Contoh, pendapat masyarakat tentang Presiden Jokowi. 4. Wawancara informatif. Pertanyaan yang ditujukan kepada narasumber sebagai saksi mata atau ahli di bidangnya. Misalnya tentang pengetahuan biologi atau hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Dalam melakukan wawancara, ada beberapa hal yang perlu kita sikapi. Misalnya, tidak mengajukan pertanyaan terlalu panjang, tidak mengajukan pertanyaan ganda, sehingga narasumber menjadi bingung karena pertanyaan mana yang dahulu yang harus dijawab. Tidak membuat komposisi pertanyaan untuk jawaban ya atau tidak. Pandangan mata selalu mengarah kepada narasumber. Itu mengartikan bahwa kita memberikan perhatian sepenuhnya kepada narasumber. Pemirsa, jangan lupa setelah wawancara selesai, ucapkan terima kasih kepada narasumber. Pemirsa, wawancara berfungsi untuk membuat sebuah materi tersampaikan dengan baik kepada pemirsa. Nah, untuk itu, langkah-langkah yang lebih detail lagi akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Agatha. Anda jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Pemirsa, masih bersama Info Kursus yang membahas tentang wawancara dan tentunya kita masih bersama dengan narasumber kita yaitu Ibu Agatha. Pemirsa, mari kita simak sama-sama penjelasan dan juga langkah-langkah wawancara yang kembali disampaikan oleh narasumber kita. Ini dia. Pemirsa, saya akan menyampaikan perbedaan antara wawancara di studio dan wawancara di luar studio. Pada prinsipnya, wawancara di dalam studio, presenter atau pembawa acara akan menjadi dominan karena dia akan yang mengarahkan kemana arah topik yang dibicarakan dengan narasumber. Tetapi kalau di luar studio, maka wawancara akan menjadi pelengkap atau informasi akan berita yang disampaikan kepada pemirsa. Kemampuan seorang pewawancara atau reporter melakukan Kemampuan seorang wawancara atau reporter dalam mengajukan pertanyaan sangat penting. Dalam hal ini dibutuhkan improvisasi. Improvisasi itu adalah karena didapat dari sering latihan, sering mengajukan pertanyaan, dan dalam hal ini tidak bisa berlaku hanya 1 kali atau 2 kali. Latihan-latihan melakukan wawancara merupakan jam terbang tersendiri, sehingga mampu untuk menggali informasi yang dalam untuk mendapatkan keterangan yang bisa disampaikan kepada pemirsa. Dalam mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan narasumber dipersiapkan terlebih dahulu dengan ditulis atau pointernya sebelum berangkat ke lapangan atau sebelum mempersiapkan studio. Kalau perlu, daftar pertanyaan dikirimkan terlebih dahulu kepada narasumber beberapa waktu sebelum dilakukan liputan atau rekaman. Hal ini semua dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lengkap, akurat dan detail dari topik yang akan dibicarakan.
Pertanyaan wawancara yang disiapkan mendadak kadang-kadang kurang tergali, dan tidak jarang pada waktu selesai masih ada beberapa hal yang tertinggalkan yang menjadikan informasi kurang lengkap. Tetapi kekurangan daripada pertanyaan yang diajukan terlebih dahulu adalah kadang narasumber telah mempersiapkan jawaban yang kadang subjektif dan agak direkayasa. Kelebihan daripada pertanyaan yang langsung ditujukan adalah bahwa sesuatu yang dikeluarkan dari narasumber langsung dari pemikiran yang didapatnya. Ini menjadi lebih objektif. Dalam mengajukan pertanyaan, haruslah bersikap ramah, sopan, dan berusaha menimbulkan empati narasumber yang perlu dilakukan pada waktu melakukan wawancara. Kata-kata yang diajukan hendaknya tersusun sedemikian rupa, sehingga tidak terkesan memojokkan atau menggurui. Tugas penyiar sebagai wartawan hanya menggali, mengarahkan narasumber, mendengar, dan mencatat. Jangan sampai dalam wawancara penyiar lebih baik bicara daripada narasumbernya. Jangan sampai terjadi dalam wawancara penyiar lebih banyak berbicara daripada narasumbernya. Buat narasumber nyaman dan percaya diri ketika diwawancarai. Secara fisiologis, mengobrol atau berbicara santai dengan narasumber sebelum wawancara dimulai akan menciptakan kenyamanan bagi narasumber. Menggunakan wireless mikrofon membuat narasumber lebih nyaman di depan kamera. Mendengarkan. Dalam melakukan wawancara, tidak bersikap seolah mengetahui segalanya. Pertanyaan yang diajukan seharusnya tidak langsung ke pokok persoalan, karena pada waktu berikutnya akan diungkapkan lebih luas latar belakang pertanyaan yang diajukan. Konsentrasikan pada subjek materi agar relevan antara jawaban dengan materi pertanyaan. Wawancara merupakan seni mendengar, bukan seni berbicara. Membatasi waktu. Harus diingat bahwa durasi dalam berita televisi sangat terbatas. Berikan isyarat kepada narasumber bahwa waktu terbatas sehingga narasumber dapat menjawab secukupnya. Perlu diperhatikan pemirsa, setelah wawancara selesai, bukan berarti hubungan kita dengan narasumber selesai. Kita harus dapat menjaga hubungan dengan narasumber sebaik-baiknya. Karena narasumber tidak hanya diperlukan pada saat kita waktu wawancara. Pada masa ke depan, barangkali kita juga akan bertemu dengan narasumber yang sama. Untuk itu, kita menghargai narasumber dengan cara sebagai berikut. Menjaga kepercayaan. Jadilah seorang pewawancara yang dapat dipercaya oleh narasumber. Wawancara dilakukan secara adil, tidak memihak kepada salah satu pihak. Andai kata Anda berbicara dengan 2 orang narasumber atau 3 narasumber, Anda harus dapat menempatkan diri. Di mana Anda harus berbicara dengan narasumber satu, dengan narasumber lain, dan tidak berpihak kepada salah satu pihak. Jangan pernah minta imbalan. Imbalan akan menjatuhkan kredibilitas pewawancara dan kantor di mana dia bekerja. Menjalin hubungan baik secara berkesinambungan akan memudahkan apabila informasi diperlukan lagi dari sumber yang sama, Anda akan bertemu dengan dia lagi. Akhirnya, tetap menjaga hubungan dengan narasumber karena mereka adalah merupakan sumber berita bagi kita semua, terutama bagi presenter, sutradara, ataupun juga reporter. Yang terakhir pemirsa, kita harus menjaga hubungan baik dengan narasumber. Karena tanpa mereka kita tidak akan mendapatkan berita, tidak akan mendapatkan informasi yang justru menjadi konsumsi bagi kita semua, khususnya di bidang pertelevisian atau media massa. Dengan narasumberlah itu kita mendapatkan berita yang akan disampaikan kepada pemirsa. Pemirsa, jangan kemana-mana karena penjelasan yang lebih detail lagi tentang wawancara akan kembali disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Agatha. Setelah yang satu ini tentunya hanya di Info Kursus. Pemirsa, langkah-langkah dan juga penjelasan tentang wawancara telah disampaikan oleh narasumber kita. Sesaat lagi Anda akan mendapatkan kesimpulan serta tips tentang wawancara. Ini dia. Pemirsa, akhirnya pada kesimpulan tentang wawancara yang akan saya sampaikan kepada Anda. Pertama, wawancara dilakukan adalah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh pemirsa.
Kedua, dalam melakukan wawancara, pertama kali kita harus melakukan riset terhadap narasumber. Riset itu meliputi apakah narasumber itu cukup memenuhi persyaratan untuk kebutuhan informasi yang akan dibutuhkan, dan apakah narasumber itu secara latar belakang dapat dijadikan sebagai narasumber yang berpotensi. Dan yang ketiga adalah bagaimana sikap kita dalam menghadapi narasumber dalam berwawancara. Misalnya dengan sikap sopan, mendengarkan, tidak menggurui, terutama juga bagaimana menghargai narasumber. Berikutnya adalah kita harus menghargai narasumber tidak hanya pada waktu wawancara. Selanjutnya, kita menjaga hubungan narasumber kita menghargai narasumber tidak hanya sesudah wawancara, tetapi juga sesudah wawancara kita tetap menjaga hubungan baik. Misalnya, kita tidak memberikan imbalan uang, kita menjaga kerahasiaannya, dan tentu kita tetap bersikap sopan dan tetap menjaga hubungan itu hingga pada akhirnya kita tetap mendapatkan berita yang kita harapkan. Anda tahu bahwa tanpa narasumber tentu kita tidak akan mendapatkan berita. Sebagai pengingat dan penutup, saya akan menyimpulkan tentang pembahasan wawancara saat ini. Sebelum wawancara ada beberapa hal yang perlu disiapkan seperti lokasi, pemilihan narasumber, membuat catatan daftar pertanyaan, persiapan fisik dan mental, dan juga persiapan alat-alat untuk mencatat atau merekam hasil wawancara. Wawancara dilakukan atas dasar kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Karena wawancara dilakukan untuk mendapat informasi yang sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Memilih narasumber yang tepat untuk sebuah wawancara. Jika kita memilih narasumber yang salah, maka informasi yang ingin kita dapatkan tidak akan sesuai dengan yang kita harapkan. Tentukan lokasi wawancara yang mendukung suasana wawancara. Lokasi yang nyaman atau lokasi yang diinginkan oleh narasumber. Hindari memilih lokasi yang sulit dicapai narasumber. Dan yang terakhir pemirsa, yang juga sangat penting adalah pada waktu melakukan wawancara adalah percaya kepada diri sendiri dan fokus pada topik yang akan dipertanyakan. Demikianlah pemirsa pembahasan kita pada episode ini wawancara. Mudah-mudahan hal ini berguna buat Anda semua. Sampai jumpa. Demikianlah pemirsa pembelajaran kita pada keterampilan broadcast kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa Anda petik setelah menyaksikan info kursus. Pemirsa, bagi Anda yang ingin memperdalam dan berminat pada keterampilan ini, Anda bisa menghubungi lembaga kursus dan pelatihan terdekat atau dinas pendidikan setempat. Anda juga bisa mengunjungi website kami di www.infokursus.net. Akhir kata, saya Rinanda serta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di episode info kursus yang akan datang. Salam info kursus.